Memberikan kalian alur cerita dari serial kartun yang berjudul Subway Surfers The Animated. Pasti hampir semua dari kalian tahu dengan Gamers. Bukan hampir sih, tapi semuanya deh. Nah, game Subway Surfers ini kita akan menjadi anak jalanan yang berusaha menghindar dari petugas. Tapi kalian tahu nggak cerita dari karakter-karakter di game ini? Nah, ceritanya itu sudah ada di kartunnya dan episodenya sendiri itu ada sekitar 11 episode. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. Mulai di sebuah rumah orang kaya. Seorang anak bernama Tricky, dia disuruh untuk sarapan sebelum tampil menari balet. Setelah makan, Tricky ingin pergi menemui temannya, tapi sebelum itu dia disuruh ibunya untuk memakai kalung kesayangan ibunya. Tampaknya ibu Tricky tidak suka melihat anaknya memakai baju yang tidak mewah. Makanya Tricky berusaha bersembunyi dari ibunya setelah memakai baju khas anak jalanan gitu. Untungnya Tricky berhasil mengganti kembali pakaiannya, tidak termasuk sepatunya ya, dengan bantuan wanita yang bekerja di rumah Tricky. Nah, setelah Tricky pergi, wanita yang bekerja di rumah Tricky mengupload foto Tricky yang memakai kalung kesayangan ibunya ke sebuah aplikasi atau web rahasia gitu, yang lambangnya itu berbentuk huruf X. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan Yutani, yaitu anak perempuan yang memakai kostum laba-laba atau ayam. Dia sangat pintar, bahkan dia bisa membuat alat-alat canggih, dan juga dia sangat suka membagi aktivitasnya dalam membuat alat-alat canggih di aplikasi Yutani, yaitu plesetan dari YouTube ya. Jadi dia itu YouTubers ya, tapi beneran ada yang nonton loh, nggak kayak para beruang di Weberbers yang nggak punya penonton. Ada sih, cuma ya temannya. Kita kembali ke pembahasan. Yutani memperkenalkan satelit cuaca buatannya yang kegunaannya itu bukan hanya sebagai monitor cuaca, tapi itu juga bisa membuat cuaca. Benda itu bernama Lorraine. Saat dia menjelaskan alasan dia membuat satelitnya, Jack, yaitu karakter utama kita, mengirim pesan dan itu tiba-tiba tampil di layar, sehingga penonton Yutani bisa melihat kalau Yutani menamai Jack Mr. Cutie di kontaknya. Yutani pun salting. That's not he's just wanna do tease resettle with me and Di sini kita bisa tahu kalau Yutani sangat suka dengan Jack. Setelah itu, Yutani memberikan gambaran kegunaan dari satelit cuacanya. Jadi Yutani akan menerbangkan satelitnya dan menyirami tumbuhan di atap restoran ayahnya, sekaligus tempat tinggalnya, sehingga tumbuhan di atap restoran akan menjadi lebat dan menjadi taman, serta tumbuhan yang lebat bisa menutupi bagian kotor di atap restoran, dan itu juga akan memperindah restoran. Yutani pun mengaktifkan satelitnya, tapi sayangnya terjadi malfungsi. Untungnya ayah Yutani datang membawa makanan. Dia bisa menggunakan ayahnya sebagai tumbal proyek untuk kesekian kalinya. Oh iya, Yutani itu anak adopsi ya. Singkatnya, alat satelit buatannya berhasil terbang, tapi itu tidak bisa dikendalikan. Satelit itu meledak di atas Fresh dan membuat awan hujan. Kita kembali ke Tricky yang sudah mau tampil. Dia memakai kalungnya, tapi dia lupa mengganti sepatunya. Akibatnya saat dia tampil, dia kesusahan bergerak. Sementara tampil, Jack dan Fresh datang untuk menonton penampilan Tricky. Mereka melihat Tricky yang sangat kesusahan bergerak dan mulai putus asa. Jack pun menyalakan musik hip hop di radio kesayangan Fresh, dan Tricky mulai ngedance karena memang dia dari awal nggak suka dengan ballet dan prefer ke breakdance khas anak jalanan. Lama-kelamaan, para penonton mulai menyukainya dan ikut bergoyang. Dan pada akhirnya, para penonton sangat suka dengan breakdance Tricky. Namun jurinya malah memberikan nilai 0. Ya, karena ini kan kompetisi balet ya. Jack yang melihat Tricky sedih lalu meloncat dan merebut kertas nilai Tricky dan mengubah angkanya menjadi 10. Itu kaki Jack nginjak muka si juri anjing. Sangat tidak sopan. Para penonton Para penonton pun sangat senang kecuali ibu Tricky. Setelah penampilannya, Tricky mau memberitahukan ibunya kalau dia ingin berhenti menari balet, tapi dia belum berani. Sementara itu, Yutani mencari benda logam yang berguna menggunakan alat pendeteksi sekaligus penarik benda yang terbuat dari logam. Yutani mengatakan kalau ibu Tricky memang sudah tidak suka jika Tricky bermain skateboard, dan pastinya sangat sulit untuk meyakinkan ibu Tricky. Jack setuju dengan perkataan Yutani. Lalu ia melakukan atraksi skateboard
tapi dia gagal. Setelah itu alat Yutani tiba-tiba mendeteksi suatu benda yang sangat sulit ditarik, dan malahan alat pendeteksi Yutani lah yang ditarik. Yutani dan yang lainnya menemukan benda yang sangat aneh. Dari jauh Jack dan teman-temannya diawasi oleh dua orang misterius. Buset, ceritanya kok jadi gini ya? Di episode selanjutnya kita akan berfokus ke Fresh, di mana ia bangun dari tidurnya dan mendapati kalau radio kesayangannya bernama Bumi menghilang. Tampaknya Fresh ini adalah orang yang tidak nyaman jika melihat barang yang tidak tersusun rapi. Dia terus mencari radionya, bahkan sampai menghambur-hamburkan barang-barangnya. Dan pada akhirnya, radio kesayangannya digunakan oleh adiknya, yaitu Kevin, sebagai pijakan untuk mengambil kue. Fresh akhirnya senang karena dia menemukan Bumi. Tapi setelah itu dia kembali murung karena dia baru sadar kalau kamarnya menjadi berantakan. Di episode selanjutnya, Jack dan kawan-kawannya sedang nongkrong sambil makan di restoran milik ayah Yutani, yaitu Skate Heaven. Fresh memperlihatkan sepatunya yang terlihat sangat mewah. Dia sangat berhati-hati saat menggunakannya. Singkatnya, makanan mereka sudah sampai. Lalu tiba-tiba King datang untuk meminta kentang goreng milik Jack. Karena freestyle King sangat keren, Tricky pun ingin memberikan satu biji kentang goreng milik Jack. Tapi Jack tidak ingin memberikannya. Dia refleks menampar tangan Tricky yang membuat kentang goreng yang dipegang Tricky terlempar mengenai wajah King. King lalu terjatuh menabrak meja troli. Meja troli tersebut menabrak sapu dan sapu tersebut menyenggol foto di dinding. Foto tersebut terjatuh mengenai saklar kipas. Akibatnya kipas pun menyala, membuat kertas menu terbang menabrak kotak berisi garam, dan garamnya tumpah ke penimbangan. Penimbangan tersebut menyenggol sendok yang mengakibatkan beberapa barang lain ikut tersenggol, hingga menyenggol botol minyak. Lalu botol minyak itu jatuh ke piring dengan roti di atasnya. Roti-rotinya pun terlempar mengenai wajah robot pelayan, mengakibatkan robot itu malfungsi dan menabrak ayah Yutani. Setelah itu, robot tersebut mengeluarkan sebuah roti bakar. Roti bakar tersebut terlempar mengenai botol sambal di depan Fresh. Alhasil, sambalnya tumpah mengenai sepatu Fresh. Anjing, bisa gitu ya? Nah, si Fresh sangat panik dong karena sepatunya terkena sambal. Untungnya, King bisa membersihkannya. Karena itu, Jack pun memberikan kentang gorengnya ke King, dan King dengan senang hati menerimanya. Di episode selanjutnya, Yutani sedang belajar menggunakan skateboard di taman. Tricky ikut membantunya sementara Jack dan Fresh menilai kemampuan Yutani. Tapi tampaknya Yutani terus-menerus gagal. Nah, saat Fresh ingin menolong Yutani, tiba-tiba terjadi gempa. Seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah tanah. Di esok harinya, Jack dan yang lainnya seperti biasa nongkrong di taman. Namun tiba-tiba Jack dikirimi pesan oleh Yutani yang mengatakan kalau Yutani ingin Jack dan yang lainnya menemuinya. Singkatnya, Jack dan yang lainnya sampai di tempat tujuan, yaitu sebuah tempat di mana sangat banyak kereta. Nah, beberapa saat setelah itu, sebuah kejadian yang sangat aneh terjadi, di mana banyak benda logam ditarik oleh sesuatu. Dan ternyata benda yang menarik itu adalah sebuah teknologi anti gravitasi yang memiliki magnet. Benda itu ditemukan Yutani di episode sebelumnya. Dan Yutani memodifikasi benda tersebut dengan menempelkan sebuah papan seluncur pada benda itu, sehingga menjadi overboard dengan controller. Jack sangat suka dengan benda tersebut dan tanpa basa-basi dia langsung menaikinya. Alhasil dia tidak bisa mengendalikan benda itu dan pada akhirnya dia terjatuh. Semuanya sepakat untuk merahasiakan benda itu dari siapapun karena bisa saja membahayakan orang-orang. Sementara mereka ngobrol, ternyata seseorang yang tidak dikenal mengawasi mereka. Dan dia juga memotret beberapa momen saat Jack menaiki benda yang ditemukan oleh Yutani. Orang misterius ini mengirim foto-foto yang sudah diambil ke aplikasi atau web rahasia berlambang X. Sama seperti yang dilakukan wanita di rumah Tricky di awal cerita tadi. Tampaknya pria itu memakai topeng kelinci. Pasti yang main game Subway Surfers merasa familiar dengan karakter ini. Di sisi lain, seorang penjaga kereta dan anjingnya melihat Jack dan teman-temannya bermain-main di area kawasannya. Dia pun marah karena kayaknya dia sudah dari dulu gak suka sama Jack dan teman-temannya. Mungkin Jack dan teman-temannya selalu berbuat onar. Kembali ke Jack dan kawan-kawannya. Jack sedang menggambar grafiti di dinding kereta. Lalu si penjaga dan anjingnya datang mengejar Jack dan kawan-kawannya. Setelah semuanya pergi, si pria misterius atau kita sebut saja si pria bertopeng kelinci kembali ke tempat pertemuan Jack tadi dan memotret gambar grafiti milik Jack. Bahkan dia juga memotret Jack beberapa kali dan mengirim hasil potretannya ke aplikasi atau web rahasia seperti sebelumnya.
Sebenarnya di sini ini juga sudah mengungkapkan kalau aplikasi atau web rahasia ini bernama Intel. Setelah itu dia mengeluarkan sesuatu seperti kompas. Kayaknya dia ingin pergi ke suatu tempat. Kita kembali ke Jack yang terpisah dengan teman-temannya. Dia dikejar oleh si penjaga dan anjingnya. Si penjaga kayaknya sudah kehilangan jejak. Dia pergi turun ke terowongan jalur kereta, mengira kalau Jack turun ke sana juga. Tapi yang dia lihat bukanlah Jack, melainkan si pria bertopeng kelinci yang sedang melakukan sesuatu. Dia tampak mengaktifkan sesuatu, tapi gua nggak tahu itu apaan. Kayaknya dia ingin membuka sebuah portal. Yang jelas ini berhubungan dengan aplikasi atau web rahasia yang berlambang X. Kita bisa lihat lambang X itu di dinding, dan juga itu kemungkinan berhubungan dengan benda yang ditemukan Yutani. Karena saat dalam proses pengaktifan, sangat banyak benda logam berterbangan, seolah-olah tidak ada gravitasi. Nah sayangnya si pria bertopeng kelinci gagal membuka portal. Pria bertopeng itu pun pergi ke lokasi lainnya yang ditunjuk oleh kompasnya. Beberapa saat setelah itu, Jack datang. Dia ternyata mencari si penjaga dan anjingnya, karena dia masih ingin dikejar. Ya, pada akhirnya Jack berhasil ditangkap dan dibawa ke rumahnya. Kita kembali ke pria bertopeng. Dia terlihat menulis nama Jack di listnya. Gua nggak tahu apa yang akan dia lakukan ke Jack, tapi perasaan gua nggak enak anjing. Kita kembali ke Jack yang dibawa ke rumahnya oleh si penjaga. Si penjaga menegur Jack atas kelakuannya, dan juga dia menyuruh ibu Jack untuk lebih mengawasi anaknya. Ini perasaan gua nggak enak anjir. Singkatnya, Jack dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Tapi dia nggak tobat anjing. Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Untuk kelanjutannya sayangnya sudah 3 tahun nih kartun belum ada update. Tapi semoga aja ada kelanjutannya, karena ceritanya itu gantung banget coy. Meski ceritanya agak aneh, yang awalnya tentang anak jalanan malah menjadi tentang teknologi-teknologi aneh. Ya tapi menurut gue ceritanya itu nggak jelek juga sih ya. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gue ini. And have a nice day.